Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sukmangkara. Kutukan masa lalu yang bangkit untuk membalas dendam nyawa. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sukmangkara. Lima tahun bukan waktu sebentar, tapi anehnya tanah kelahiran ini seolah tak terusik waktu. Masih sama, masih seperti dulu saat aku pergi dengan selembar tekad dan sepasang harap. Rumah-rumah kayu itu berdiri berderet rapi. Beberapa masih setia mengenakan dinding anyaman bambu yang mulai kusam termakan usia. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tetap tegak. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin, seakan menyambut kepulanganku dengan pelukan rindunya. Aku menarik napas panjang. Udara yang selama ini ku cari di tengah bising kota, akhirnya kembali aku temui. Segar, penuh kehangatan, dan menggigit hati yang mulai retak oleh keramaian yang tidak pernah memberiku pulang. Baru beberapa langkah kakiku menapaki tanah desa, terdengar sayup-sayup suara perbincangan, samar tapi akrab. Aku tahu suara-suara itu. Mata-mata mulai menatap, menyipit penasaran. Wajah-wajah yang dulu ku tinggalkan kini menua bersama waktu, tapi tetap hangat seperti pelukan pagi. Senyumku mengembang. Belum sempat aku menyapa, sebuah suara serak tapi penuh kehangatan memecah jarak. "Lho Pak Ijo, iki tenan kowe to?" Suara Pak Karto, tetanggaku sejak kecil, memanggil dengan mata yang nyalang penuh haru. Aku menoleh. Wajah Pak Dekarto tidak banyak berubah, hanya rambutnya yang kini hampir habis dimakan uban. Senyumannya masih sama, tulus dan lebar seperti matahari pagi. "Iya Pak Dekarto, baru nyampe." Satu demi satu warga berkumpul. Dari mulut ke mulut, kabar kepulanganku menyebar seperti angin membawa bau tanah basah setelah hujan. "Walah Pak Ijo, wong sukses baru pulang." Aku masih sama seperti dulu, Mbok Sumi. Pak Ijo wong desa. Lah iku wis kemejanan, sepatunan, wis kaya wong sukses. Cuma pakai sepatu sama kemeja masa dibilang sukses, Mbok? Ini juga dibeliin sama atasanku. Wis, Pak Ijo pasti capek. Biarin dia pulang. Mbak Rajiman juga pasti sudah kangen sama dia. Aku menyalami satu persatu, genggaman tangan mereka masih hangat. Masih sama seperti dulu, ketika kecilku tumbuh di bawah naungan cinta mereka yang sederhana. Langkahku terus berjalan menuju rumah Mbah Rajiman, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah orang tuaku pergi. Tidak ada darah yang mengalir di antara kami, tapi ia lebih dari sekedar saudara. Ia adalah rumah. Ia adalah sebab aku masih bisa berdiri di hari ini. Rumah itu muncul di ujung jalan tanah, masih sama, masih kokoh walau kayunya mulai mengelupas.
Pot tanaman di halaman tertata rapi. Mbah Rajiman pasti tidak pernah lelah merawatnya. Langkahku terhenti di teras. Tanganku mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk, mengeluarkan bunyi nyaring yang membelah keheningan sore. Assalamualaikum, Mbah. Tak lama suara batuk pelan terdengar dari dalam, disusul langkah pelan yang menyeret waktu. Waalaikumsalam. Pintu terbuka. Sosok tua dengan rambut putih keperakan berdiri di ambang. Matanya menyipit, rabun, mencoba mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. Beberapa detik kemudian matanya membelalak. Pak Ijo. Iya, Mbah, aku pulang. Wajahnya berubah dari ragu menjadi haru, dari bingung menjadi deras. Sebelum sempat ku katakan apa-apa, tubuh ringkihnya sudah menarikku ke dalam pelukan. Kok kamu pulang gak ngomong Simbah toh, Jojo? Iki surprise, Mbah, kejutan. Walah bahasamu saiki wis kaya wong kota. Pelan ia menepuk-nepuk punggungku, matanya tak lepas dariku, seolah tidak ingin kehilangan sekali lagi. Ayo masuk, ceritakan pada Simbah kenapa kamu baru bisa pulang sekarang. Langkahku perlahan memasuki rumah itu. Tak banyak yang berubah, masih ada aroma dupa yang lembut mengambang di udara, merayap pelan di sela-sela rak kayu yang penuh buku-buku tua. Dinding dari anyaman bambu sudah mulai usang, beberapa bagian bolong termakan usia. Foto-foto tua tergantung di dinding, mataku tertumbuk pada satu bingkai kecil. Potretku saat aku masih duduk bersila dengan kepala pelontos. Senyumanku mengembang pelan. Gak ada yang berubah dari rumah ini, Mbah. Lah nek berubah nanti kamu pangling. Mbah Rajiman tertawa kecil, duduk di kursi kayu yang sudah mulai melengkung dimakan tahun. Masa aku lali sama rumah sendiri? Yo gak bakal toh, Mbah. Yo wis istirahat dulu, Simbah ambilkan minum. Ia melangkah perlahan ke arah dapur, meninggalkan jejak langkah yang lembut di atas lantai kayu. Aku meletakkan ransel di ruang tamu, lalu berjalan ke teras. Tubuhku kubentangkan sebentar. 5 jam perjalanan di dalam bis tua membuat pinggangku nyeri seperti diputar paksa. Iki Jo diminum sih. Mbah Rajiman muncul dari balik pintu sambil meletakkan 2 gelas teh hangat dan sepiring ubi rebus di atas meja kecil yang sudah mulai mengelupas catnya. Kami duduk berdua di teras. Angin sore dari sawah membawa bau tanah yang khas. Tak ada deru knalpot, tidak ada suara klakson. Hanya angin, cicit burung dan gemersik daun. Suasana seperti inilah yang selalu aku rindukan. Kamu masih kerja sama Pak Arman, Jo? Masih, Mbah, tapi sekarang diminta ngurus pabrik barunya yang baru beroperasi. Pabrik apa toh, Jo? Aku mulai menceritakan tentang pabrik tekstil itu, bangunan tua yang dibuka kembali, tentang hal-hal ganjil yang terjadi di dalamnya, dan tentang pemilik lamanya yang memuja sosok Dewi Terkutuk. Mbah Rajiman mendengarkan dalam diam, tapi saat aku menyebut satu nama, tubuhnya sedikit condong ke depan. Arya maksudmu? Arya Sena? Iya, Mbah. Beliau dan 2 muridnya yang bantu aku saat semua itu terjadi. Bagaimana kabarnya Arya sekarang, Jo? Yo masih seperti dulu, Mbah. Masih suka guyon, masih santai. Yo kadang kelewatan. Mbah Rajiman tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. Mungkin sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia mendengar kabar itu. Aku inget dulu Arya pernah nipu wajah gendruwo pakai tai sapi.
Bukannya marah malah gendrone minggat, seperti kapok ketemu gendeng. Kami tertawa bersama, tapi kemudian tawa itu reda digantikan tatapan kosong Mbah Rajiman ke arah hutan di kejauhan. Sudah lama sekali Simba tidak melihat dia. Kapan-kapan aku ajak main ke sini Mbah Arya, dia juga pasti kangen sama Mbah Rajiman. Mbah Rajiman mengangguk hingga suara langkah kaki terdengar dari arah jalanan kecil depan rumah, membuat kami berdua menoleh bersamaan. Seseorang berjalan santai dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Posturnya tegap, tapi langkahnya santai. Begitu pandangannya menangkapku, ia langsung berhenti. Pak Ijo? Senyumku mereka, tak salah lagi, dia adalah Tarmin, teman kecilku. Tarmin? Ia tertawa lalu melangkah cepat mendekat. Tangannya menggenggam erat tanganku. Kapan mulai, Jo? Baru pagi ini sampai, Min. Wis kaya wong sukses, Jo. Sukses gundulmu. Nah, sukses aku orang mlaku, Min. Tapi napa helikopter? Ya sopo ngerti helikoptermu diparkir di sawah toh. Tawaku pecah. Tarmin memang tidak pernah berubah. Hanya tubuhnya saja yang kini lebih berisi, tidak lagi cungkring seperti dulu. Kamu gemukan saiki, Min. Namanya urip ning desa, Jo. Mangan, turu, nyawa, ngancing. Wis ngono tok. Mbah Rajiman tersenyum mendengarkan kami bercanda lalu berkata pelan. Ajak koncomu keliling desa, Min. Dia pasti kangen suasana kampung. Ayo, Jo. Sawah, lapangan, kali masih pada tempatnya. Kamu juga pasti kangen pecel Mbok toh. Aku menatap jalanan kecil itu, akar rindu seperti menarik-narik langkahku. Yo, Min, aku juga sudah rindu semuanya. Kami beranjak dari teras rumah menyusuri jalanan desa yang masih berupa tanah padat kemerahan. Dihampiri rerumputan liar yang tumbuh semaunya. Sepanjang jalan, rumah-rumah tua berdiri setia di kiri kanan dengan dinding bambu yang mulai menghitam dan genteng-genteng kusam yang menampung debu waktu. Tak banyak yang berubah, desa ini seperti ditutup dari pergerakan zaman, seolah waktu berjalan lambat di Rogowetan. Sesekali kami berhenti menyapa warga yang duduk bersandar di beranda rumah, menyisir rambut dengan jemari atau sekedar menatap sawah di kejauhan. Sekarang semua rumah di sini wis duwe listrik, Jo. Ucap Tarmin sambil memandang ke arah kabel-kabel listrik yang menjuntai malas dari tiang ke tiang. Tapi yo jarang sih ngaku. Aku ikut mendongak. Kabel-kabel itu seperti urat saraf baru yang ditanam paksa ke tubuh desa yang tenang. Kenapa jarang dipakai, Min? Warga sudah biasa tidak pakai listrik, Jo. Cahaya pelita dan lampu templo sudah cukup buat mereka. Listrik cuma dinyalain perlu tok. Aku mengangguk pelan. Tak heran memang Rogowetan bukan desa yang tumbuh karena dorongan luar, tapi karena kesetiaan pada dalam. Mereka tak menolak kemajuan, tapi tidak juga mencarinya. Mereka menimbang bukan menelan. Kami terus berjalan membiarkan angin desa mengelus wajah. Jalanan mulai menyempit, berubah menjadi setapak tanah yang mengarah ke utara. Semak dan ilalang mulai mendekat, dan di ujung desa sana pepohonan tua berdiri rapat dan tinggi. Batangnya hitam legam, daunnya lebat dan saling menyembunyikan cahaya. Disitulah alas Gondoma yang berada, sebidang tanah hutan yang tidak pernah dijamah, hanya dipandangi dari jauh. Angker kata orang, terlarang kata tetua. Aku menelan napas pelan. Suara serangga tiba-tiba terdengar lebih nyaring dari biasanya. Sejak kecil aku sudah mendengar tentang tempat itu. Katanya di zaman dulu, tempat itu dijadikan lokasi pembuangan mayat korban perang. Jasad-jasad yang tak sempat dikuburkan dengan layak membuat roh mereka gentayangan tanpa arah. Masih seperti dulu ya, Min? Iya, Jo, nggak ono yang berani masuk ke sana sampai sekarang.
Orang-orang masih percaya kalau hutan itu angker. Banyak warga juga yang sering melihat penampakan prajurit kerajaan. Penampakan? Iya, Jo. Aku juga pernah lihat prajurit kerajaan tanpa kepala berdiri di hutan itu. Ujung tengkukku merinding. Hutan itu memang memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan. Diamnya membuat bising di dalam dada. Wes ayo Jo, jangan lama-lama di sini. Aku mengangguk pelan siap melanjutkan langkah, tapi sebelum kaki ini bergerak, mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Semin. Langkahku terhenti, pandanganku menajam. Di antara kabut tipis yang menyelimuti tepi hutan, tampak 6 sosok berpakaian serba hitam berjalan beriringan. Tubuh mereka tegap, langkah mereka tenang. Tanpa ragu mereka masuk ke alas Gondomayang. Oh no, apa Jo? Iku lo ada orang masuk ke sana. Demit gundulmu, lihat kaki mereka, Min. Masih nampak tanah. Oh iya bener, tak kira makhluk halus. Kamu kenal mereka? Enggak Jo, wajah-wajahnya asing. Kayaknya bukan mau gini. Langkah mereka mantap, seolah tahu betul arah yang dituju. Tidak ada getar takut, tidak ada ragu. Di dada mereka tergantung jimat dan gelang-gelang aneh. Beberapa membawa tasbih. Satu membawa tongkat kayu gelap yang ujungnya berbalut kain merah. Penampilan mereka menyerupai orang pintar, tapi bukan dari desa ini. Apa yang mau mereka lakukan di dalam hutan? Tarmin tak menjawab, hanya diam dan memandangi punggung-punggung hitam itu menghilang di telan kabut dan pepohonan yang bergeberisik pelan. Wis lah Jo, ora usah dipikirno, kita keliling desa lagi. Aku masih berdiri di tempat, menatap bayangan hitam mereka yang semakin jauh ke dalam hutan. Udara terasa sedikit lebih dingin. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita ikutin mereka, Min. Ojo edan kowe Jo. Kowe kan ngerti, kuwi panggonan opo? Wis ora sana aneh. Aku tidak menghiraukannya dan segera melangkah menuju alas Gondomayang. Tarmin ingin menghentikanku, namun aku mempercepat langkah. Ia sempat terdiam sejenak hingga akhirnya menyusulku. Jo, kamu mau ngapain neon demit piye? Cuma lihat toh, Min, habis itu kita pulang. Walah gendeng kamu Jo. Wis, tapi sebentar we yo. Aku dan Tarmin masih berdiri di batas jalur masuk alas Gondomayang. Hutan itu terlihat lebih lebat dari yang kuingat. Pepohonan menjulang tinggi. Dedaunan saling menutupi cahaya matahari. Akar-akar besar menyembul dari tanah, melintir ke segala arah seperti tangan-tangan tua yang ingin menangkap siapapun yang berani masuk. Kita beneran mau masuk Jo? Kalau kamu takut, tunggu di sini aja, Min. Aku sendiri yang masuk. Aku melangkah masuk lebih dulu, tidak ingin kehilangan jejak orang-orang itu. Tarmin menghela napas berat, tapi tetap ikut melangkah di belakangku. Langkah kami perlahan, hati-hati setiap kami injak ranting kering atau dedaunan gugur. Suara kecilnya terdengar jelas di antara keheningan hutan. Suasananya berbeda, bukan sekedar, tapi seperti ada sesuatu yang mengawasi. Udara makin lembab, bau tanah basah bercampur aroma aneh yang tak asing, bau bangkai. Samar-samar tercium lalu menghilang, berganti dengan bau anjir yang menusuk hidung. Aku refleks menutup hidung dengan lengan baju. Kamu nyium bau itu juga? Iya, bau banget. Yo wes, ayo pulang wae Jo. Tanggung udah di tengah jalan. Kami terus mengikuti jejak langkah ke-6 orang berjubah hitam itu. Langkah mereka tampak tenang teratur, seperti sudah hafal betul arah yang dituju. Tak satu pun dari mereka menoleh ke belakang. Sekitar 10 menit kami melangkah dalam diam. Hutan tiba-tiba terbuka. Tempat apa ini? Di tengah rapatnya pepohonan, kami menemukan sebuah cekungan tanah. Seperti tempat yang belum pernah tersentuh manusia, sunyi,
mencekam. Udara di sini terasa lebih dingin. Di hadapan kami terbentang sebuah sendang. Mata air alami itu dikelilingi bebatuan besar dan arca-arca tua yang tertutup lumut. Airnya bukan bening seperti mata air biasa, justru berwarna hitam pekat. Beberapa arca tampak rusak, ada yang kehilangan kepala, ada yang tinggal setengah badan. Semak belukar tumbuh liar di sekitarnya. Aku baru tahu di alas Gondomayang ada sendang kayak gini. Aku juga, Jo. Selama ini aku kira hutan ini cuma hutan angker biasa. Aku mengangguk pelan, masih menatap sendang itu dengan was-was. Tapi apa yang bakal mereka lakukan di tempat ini? Tanpa banyak bicara, kami bergegas mencari tempat bersembunyi. Sebuah pohon besar tumbang di sisi cekungan, ditumbuhi tanaman merambat. Di baliknya, kami berjongkok mengintip di sela-sela dedaunan. Dari tempat itu kami bisa melihat keenam orang berpakaian hitam itu mulai bergerak. Mereka mendekati tepi sendang. Salah satu dari mereka yang tampak pemimpin melangkah paling depan lalu berdiri menghadap air. Inilah tempatnya. Mustika Sinorawati berada di dalam sendang ini. Aku dan Tarmin saling menatap. Suara itu terdengar cukup dekat meski kami tersembunyi. Sinorawati, firasatku Korena yo. Tarmin mengelus tengkuknya seperti ingin mengusir rasa merinding yang mulai menjalar. Tapi aku tidak menjawab. Pandanganku masih terpaku pada keenam orang itu. Salah seorang dari mereka mengeluarkan sebuah kantong kain dari balik bajunya. Ia membuka ikatannya lalu mengeluarkan beberapa benda. Dupa, bunga 7 rupa dan kendi kecil. Kita mulai 2 orang turun, sisanya lakukan ritual penarikan. Kita pancing pusakanya keluar. 2 dari mereka segera melepas baju lalu duduk bersila di tepi sendang, seperti hendak bermeditasi. Sementara itu 4 orang lainnya berdiri membentuk lingkaran. Kembang 7 rupa ditaburkan ke dalam sendang lalu menuangkan cairan merah seperti darah dari kendi yang mereka bawa. Setelah 4 orang dari mereka masing-masing membakar dupa satu persatu, asap putih mengepul perlahan menggantung rendah di atas air. Salah satu dari mereka mengangkat tangan. Suaranya lirih, namun serat gema gaib. Saat melantunkan sesuatu yang terdengar seperti mantra kuno, aku bergidik. Udara di sekitarku tiba-tiba semakin dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. 2 orang yang tadi bermeditasi kini berdiri, melangkah pelan ke arah sendang. Salah satunya menengok sejenak ke arah rekan-rekannya, lalu menapakkan kaki ke air pekat itu. Ria kecil muncul menggoyangkan bayangan arca dan pepohonan di permukaannya. Yang satunya lagi menyusul. Ia menyelam perlahan. Tanpa suara, dalam hitungan detik tubuh mereka lenyap ditelan kegelapan air. Aku menahan napas. Di dadaku ada getar aneh yang tidak bisa kutahan. Sesuatu yang membuat tengkuku seolah berat dan tubuhku ingin mundur. Tapi aku tetap diam menatap ke arah ritual yang belum selesai. 4 orang yang tersisa semakin kusyuk membaca mantra. Asap dupa semakin tebal, aromanya menyebar campuran wangi dan anyir. Seperti bunga layu dicampur bau darah. Sampai ke tempat kami pun baunya terasa. Hening. Serangga hutan tidak lagi bersuara. Angin yang tadi sempat berdesir kini seolah berhenti. Yang terdengar hanya lantunan mantra dan gemerisik halus daun-daun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi firasatku berkata satu hal. Apapun yang mereka cari di dasar sendang itu seharusnya tetap terkubur. 2 orang yang tadi menyelam akhirnya muncul ke permukaan. Napas mereka terengah, tapi di wajahnya terlukis rasa puas. Apa itu? Salah satu dari mereka menggenggam erat sesuatu seperti sebuah batu.
Warnanya biru pekat dan anehnya batu itu memancarkan cahaya samar yang membuat air di sekitarnya tampak berpendar. Aku nyaris tak percaya dengan apa yang aku lihat. Itu bukan batu biasa, mungkin mustika. Dan dari cara mereka memperlakukannya, sepertinya benda itu memang tujuan utama mereka. Itu pasti pusaka yang mereka cari. Aku mengangguk masih terpaku. Dengan ini Cakra Birawa pasti akan senang dengan apa yang kita dapatkan. Dukun desa itu rupanya tidak berbohong. Keenam orang itu kini berkumpul menatap benda itu dengan penuh kekaguman. Senyum merekah di wajah mereka, tapi senyum itu tak bertahan lama. Tiba-tiba suasana di sekitar kami berubah, angin berhenti bertiup. Kabut tipis perlahan muncul dari sela-sela pepohonan, merayap seperti tangan-tangan halus yang menjalar ke tanah. Udara mendadak lebih dingin. Kok rasanya aneh, Cu? Aku pun merasakan hal yang sama, namun tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Keenam orang itu juga tampak gelisah, kepala mereka menoleh ke segala arah, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Sepertinya penunggu sendang ini datang. Tetap siaga, saling jaga. Tak lama kemudian terdengar suara tawa. Tawa lirih, serak dan panjang, seperti tawa nenek-nenek yang sudah terlalu lama hidup. Suaranya menggema dari segala penjuru, membuat bulu kuduku berdiri. Manusia serakah. Kami semua, baik aku, Tarmin maupun keenam orang itu mencoba mencari sumber suara. Suara siapa, Cu? Serem tenan. Entahlah, aku juga gak tahu, Min. Tapi yang terlihat hanya kabut dan bayangan pepohonan yang bergoyang-goyang tertiup angin yang tak terasa. Keluar, kami tidak takut denganmu. Tiba-tiba, aku terbelalak melihat apa yang terjadi. Salah satu dari 6 orang berpakaian hitam itu terhuyung. Siluet hitam melintas secepat kilat dan kepala orang itu jatuh menggelinding ke tanah. Tubuhnya masih berdiri sesaat sebelum akhirnya roboh. Darah mengucur deras dari lehernya. Apa yang terjadi? Aku tercekik napas. Tarmin menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. Jo, kita harus pergi. Tapi aku masih terpaku. Mataku tak lepas dari mayat yang tergeletak di samping sendang. 5 orang yang tersisa langsung bereaksi. Mereka mengambil pusaka masing-masing. Keris, tombak kecil, bahkan ada yang mencabut cambuk dari pinggangnya. Dengan cepat mereka membentuk lingkaran, membacakan mantra dengan suara keras dan cepat. Setan keparat, keluar kau! Namun sosok yang menyerang belum juga menampakkan dirinya. Baik, ayo iki suara bener. Tarmin menarik lengan bajuku, tapi aku masih menatap ke arah sendang. Salah satu dari 5 orang itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang dikuncir ke belakang. Ia berteriak dengan lantang. Nyai Sinorowangi, aku tahu itu kau. Keluarlah demi kami. Sunyi, kemudian suara itu datang lagi. Ternyata masih ada yang berani menyebut namaku. Suara itu terdengar lebih dekat dan lebih jelas, lalu dari semak belukar di seberang sendang, sesuatu merangkak keluar. Sosoknya seperti nenek-nenek, tapi bukan nenek biasa. Tubuhnya kurus dengan tulang-tulang menonjol, rambutnya panjang, putih seperti kapas kotor. Terurai liar, matanya menyala merah. Mulutnya sobek sampai ke pipi, menampakkan deretan gigi tajam dan hitam. Dia merangkak seperti binatang dengan kuku panjang yang mencakar tanah. Dari tubuhnya keluar aroma busuk yang menusuk hidung bercampur amis darah. Manusia bodoh, apa kau tidak tahu konsekuensi mengambil mustika itu? Kami tahu, tapi kami tidak peduli dengan hal itu. Kami tidak takut dengan demi tua sepertimu.
Kalian salah besar menantangku. Jeritan terdengar bersaut-sautan. Satu orang dihantam keras ke batang pohon. Tubuhnya patah seperti ranting. Yang lain mencoba menusuknya dengan keris. Tapi nyai itu lenyap dan muncul di belakangnya, menusuk punggungnya hingga tertembus, lalu menarik isi perutnya. Sudah lama sekali aku tidak menikmati daging manusia. Demit nenek itu memakan usus yang tercerai-berai, mengunyahnya seperti predator yang kelaparan. Aku dan Tarmin tidak bisa bicara, kami hanya bisa menatap dengan wajah ngeri. Suara mantra bercampur jeritan dan tawa nenek gila itu menghiasi hutan. Satu persatu mereka mati. Hanya 2 orang yang masih hidup dan keduanya tampak panik luar biasa. Salah satu dari mereka masih menggenggam batu mustika yang tadi diambil dari dasar sendang. Jo, ayo Jo, aku gak mau mati. Aku mengangguk, tubuhku gemetar, tapi sebelum kami pergi aku sempat menoleh ke belakang. Salah satu dari 2 orang yang tersisa berlari, tapi tubuhnya terangkat ke udara dan dicabik seperti boneka kain. Yang satu lagi yang memegang batu mustika berusaha lari, tapi tangan kanannya dicengkeram dan ditarik dengan kekuatan luar biasa. Tangannya terlepas, benar-benar putus. Tubuhnya terlempar dan tangan yang masih menggenggam batu mustika itu jatuh ke semak belukar. Batu itu masih menyala redup di genggamannya. Aku tak sanggup melihat lebih lama. Kami berlari menembus hutan, menabrak ranting, melompati akar-akar besar. Napas kami tersengal, dada sesak oleh rasa takut. Tapi satu hal yang terus terngiang di telingaku. Tawa nenek itu. Di belakang kami, suara tawa nenek itu masih menggema seperti bisikan gila yang menyelinap lewat daun-daun dan dahan pohon. Suara yang tak seharusnya hidup di dunia ini. Sesekali aku menoleh di sela kabut dan gelap pohon. Sosok bayangan hitam tampak melayang cepat, seolah alam sendiri ingin mendorong kami keluar dari tempat terkutuk itu. Lari men, cepat! Kami menabrak semak-semak, melompati akar pohonnya menjalar seperti ular, dan akhirnya setitik cahaya muncul di depan. Langit terbuka, kabut menipis, kami keluar. Begitu tubuhku menyentuh jalan setapak desa, aku langsung jatuh duduk, menggenggam lutut, napasku tak beraturan. Dada seperti terbakar, tapi aku tak peduli. Yang penting kami lolos untuk sekarang. Dia gak ngikutin kita toh. Aku menoleh pelan ke balik hutan, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Kabut di tepi alas Gondomayang seolah membentuk dinding tipis yang menutup kembali rahasia di dalamnya. Kayaknya udah aman, men. Terus gimana sekarang? Kita harus bilang ke Mbak Rajiman, dia pasti tahu sesuatu mengenai demit nenek tadi. Tarmin mengangguk. Kami berjalan cepat menyusuri jalanan kampung yang sepi. Setibanya kami di rumah, Mbah Rajiman tampak sedang duduk di teras sembari menikmati teh hangat. Kami mempercepat langkah, ingin buru-buru memberitahunya. Ada apa dengan kalian? Kenapa tergesa-gesa seperti itu? Tanya Mbah Rajiman saat kami tiba dengan napas tersengal. Anu Mbah, ada apa? Jangan bilang kalian masuk ke hutan itu. Aku dan Tarmin saling tatap sebelum akhirnya menceritakan apa yang kami lihat di alas Gondomayang. Mbah Rajiman tampak terkejut setelah mengetahui cerita yang kami sampaikan. Setan bernama Nyai Sinorowengi itu menghabisi 6 orang yang mengambil mustika di sendang itu, Mbah. Kalian melihat Nyai Sinorowengi? Iya, Mbah. Rupanya nyeremin, Mbah. Jalannya merangkak, kukunya panjang, giginya pokoknya serem, Mbah. Berarti cerita itu benar adanya. Memangnya siapa Nyai Sinorowengi itu, Mbah? Dan ada apa sebenarnya di alas Gondomayang? Alas Gondomayang bukan alas biasa. Di zaman dulu banyak orang-orang sakti yang mengincar kekuatan di hutan itu.
namun tidak ada yang berhasil mendapatkannya kecuali satu, Nyai Sinorowengi. Barajiman menceritakan pada kami kalau Nyai Sinorowengi berhasil mendapatkan kekuatan yang ada di alas Gondomayang. Kekuatan yang berasal dari alam lain. Namun karena kekuatannya terlalu besar, dirinya tidak mampu mengendalikannya secara sempurna. Sampai akhirnya dirinya lepas kendali. Simba tidak tahu banyak mengenai dirinya. Tapi Simba pernah mendengar kalau ada seseorang yang menahan kekuatannya dengan mustika yang ditanamkan di sendang tersebut. Berarti mustika yang diambil 6 orang itu yang menahan Nyai Sinorowengi. Barajiman mengangguk. Ia berdiri dari duduknya menatap ke arah alas Gondomayang. Jika mustika itu tidak berada di tempatnya lagi, desa akan dalam bahaya. Dari cerita yang Simba dengar turun-temurun, setan itu bahkan pernah membuat satu kerajaan hampir hancur hanya seorang diri. Aku membelalak, kesaktian seperti apa yang mampu menghancurkan kerajaan. Aku tidak bisa membayangkannya bagaimana itu bisa terjadi. Mendengarnya pun sudah membuatku takut. Jika dibiarkan, desa Rogowetan akan dalam bahaya. Kejadian seperti penari topeng Angkoro Sukmo mungkin saja bisa terulang kembali. Bahkan bisa lebih. Dadaku terasa sesak saat Mbah Rajiman menyebut tragedi penari topeng Angkara Sukmo. Dia adalah sosok yang menghabisi kedua orang tuaku. Terus apa yang harus kita lakukan, Mbah? Simba akan mengumpulkan tetua desa besok. Kita juga harus membicarakannya terlebih dahulu pada mereka. Pagi itu embun pagi masih belum sepenuhnya mengering ketika suara ketukan di pintu kamarku membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Jo, bangun, kita harus ke balai desa. Aku mengucek mata. Wajah Mbah Rajiman terlihat lebih serius dari biasanya. Ada guratan cemas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Semalaman ia tidak tidur, duduk di serambi rumah, menyalakan dupa dan membaca doa-doa yang asing di telingaku. Tarmin datang tak lama kemudian. Ia juga dipanggil oleh Mbah Rajiman untuk nantinya menjelaskan pada tetua desa mengenai kejadian di alas Gondomayang. Kami bertiga berjalan menuju balai desa. Melewati jalanan setapak yang sunyi, matahari bahkan belum benar-benar tinggi. Tapi perasaanku sudah berat sejak langkah pertama. Setibanya di balai desa, beberapa sesepuh sudah duduk melingkar. Mbah Pranoto, Mbah Tarjo, Ki Surodi, dan beberapa tokoh tua yang biasa memimpin doa saat sedekah bumi. Namun yang paling mencolok seperti biasa adalah Ki Wijoyo, lelaki tuanya yang dikenal sebagai orang paling sakti seantero dusun Rogowetan. Wajahnya tenang, tenang yang membuat jantungku malah tambah tak nyaman. Ada apa mengumpulkan kami sepagi ini, Rajiman? Ceritakan pada mereka, Jo, Min. Aku mengangguk perlahan. Dengan suara yang sempat gemetar, aku mulai bercerita. Tarmin ikut menambahi tentang orang-orang asing di alas Gondomayang, tentang benda pusaka yang mereka angkat dari dasar sendang, dan tentang makhluk yang muncul dan memusnahkan semuanya. Mereka menyebut nama setan itu Nyai Sinorowengi. Suasana mendadak hening. Beberapa sesepuh saling pandang. Mbah Tarjo bahkan membetulkan posisi duduknya seperti tak percaya pada telinganya sendiri. Apa kau yakin tidak salah dengar? Tidak, Mbah, kami mendengar jelas mereka menyebut nama itu. Raut wajah mereka seketika berubah serius, namun masih agak meragukan keterangan yang aku sampaikan. Ki Wijoyo bahkan justru tersenyum, tidak ada kekhawatiran sedikit pun dari wajahnya. Kita semua sudah mendengar nama itu sejak kecil.
dari cerita turun-temurun, Nyai Sinorowengi bukan makhluk biasa. Ia adalah kutukan. Jika dibiarkan, desa bisa dalam bahaya. Cerita dongeng itu lagi. Selaki Wijoyo nada suaranya jelas meremehkan. Sudah berapa kali aku dengar nama itu disebut-sebut. Setiap ada kematian aneh, setiap pada angin malam yang jeleneh, selalu saja dikaitkan dengan Sinorowengi. Jangan takut hanya karena bayangan masa lalu. Aku tidak percaya dengan cerita itu. Kalau benar ada energi jahat yang bangkit dari alas Gondomayang, aku sendiri yang akan menanganinya. Apa kau yakin bisa menanganinya, Wijoyo? Tentu saja, Tarjo. Kita akan menggelar ritual ruatan alas untuk menghabisi demit itu. Mbah Rajiman langsung berdiri, suaranya tegas tapi masih menahan amarah. Kau tak tahu apa yang kau hadapi, Wijoyo. Nyai Sinorowengi bukan makhluk yang bisa kau panggil lalu usir dengan sesajen dan mantra-mantra biasa. Dirinya ditahan di sana pasti bukan tanpa alasan. Kau terlalu takut pada cerita yang bahkan tidak kau ketahui kebenarannya, Rajiman. Jika memang setan itu memiliki kesaktian tinggi, apa kau bisa membuktikannya? Mbah Rajiman terdiam. Dia memang tidak memiliki bukti apapun mengenai hal itu. Namun aku yakin kalau Mbah Rajiman tidak mungkin mengarang cerita sembarangan. Aku melihat langsung bagaimana orang-orang itu mati dengan sadis. Benar, aku dan Mbak Ijo tidak mengarang. Jika tidak ada bukti langsung, tetap saja kami tidak bisa langsung mempercayai perkataan kalian. Tarmen tampak kesal. Ia berdiri dari duduknya. Aku cepat-cepat menarik tangannya lagi, mencoba menenangkan suasana. Aku baru pulang dari merantau. Untuk apa aku berbohong pada kalian? Baiklah kalau begitu, Sunan Kiwijoyo juga tidak salah. Ruatan alas bisa jadi jalan penengah. Paling tidak ada upaya agar tidak terjadi hal buruk. Aku lebih baik mengadakan pengajian bersama untuk melindungi diri. Melakukan ritual seperti itu pada sosok dengan ilmu hitam tinggi justru akan memperburuk keadaan. Itu hanya alasan dari ketakutanmu saja, Rajiman. Kita hidup dengan ajaran leluhur. Ritual sudah jadi hal yang hidup di tanah ini. Beberapa sesepuh terlihat mengangguk kecil. Desa ini memang tidak pernah lepas dari hal-hal klinik. Terlebih lagi masih banyak penganut kejawen. Nama besar Ki Wijoyo sudah terlalu kuat. Mereka lebih memilih mengikuti saran orang yang mereka anggap paling sakti. Besok kita laksanakan ruatan alas di tepi alas Gondomayang. Aku ingin kalian mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Bawa sesaji dupa dan sesembahan yang dibutuhkan seperti ayam hitam dan kambing hitam jantan. Para tetua desa mengangguk mengerti kecuali Mbah Rajiman. Ia menghela napasnya seraya menggeleng pelan. Aku tahu apa yang ia pikirkan, tetapi percuma saja. Tidak ada yang ingin mendengarkan perkataannya. Kalau begitu keputusan kalian, jangan salahkan siapa-siapa bila esok desa ini jadi ladang kematian. Semua terdiam, tidak ada yang berani menimpali. Keputusan sudah dibuat. Kami hanya bisa berharap kalau ritual itu tidak memperburuk keadaan. Malam itu selepas sholat Isya di masjid desa, aku dan Tarmen berjalan beriringan menyusuri jalan setapak yang mulai sepi. Udara dingin menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuat kami diam cukup lama.
Pikiran kami masih tertinggal di balai desa tadi pagi. Jo, menurut kamu apa dengan ritual itu demit itu gak akan menyerang desa? Entahlah Min, aku sendiri tidak percaya lagi dengan ritual-ritual seperti itu. Kenapa emangnya? Dari tempatku kerja sekarang, aku pernah melakukan ritual untuk mengusir penghuni pabrik yang memakan tumbal pekerja. Tapi percuma saja, penghuninya malah tambah semakin jadi, korban masih berjatuhan. Terus sekarang gimana? Alhamdulillah sejak diadakan pengajian dan doa bersama, hal-hal buruk yang terjadi sudah tidak terjadi lagi. Memang aneh para tetua yo Jo, mau disaranin yang bener malah maunya yang gak bener. Coba aku punya kesaktian, wis tak cita itu Ki Wijoyo. Aku hanya tertawa hambar di kampung seperti ini. Suara yang paling tua biasanya yang paling keras didengar meskipun belum tentu benar. Langkah kami mendadak terhenti saat suara gaduh terdengar dari bawah pohon besar dekat pemantang sawah. 3 orang lelaki duduk sambil tertawa keras. Botol plastik berisi cairan mencurigakan berpindah dari tangan ke tangan. Aku mengenali mereka, Joko, Parno, dan Slamet. Sejak kecil memang sudah dikenal sebagai biang onar dan tampaknya tidak banyak yang berubah. Loh itu kan masih sama seperti dulu Jo. Hidupnya gitu-gitu aja, kita cuekin aja kalau dia manggil. Tapi terlambat, Joko menoleh, matanya merah dan kosong, lalu berdiri dengan gaya mabuknya. Wah, lihat siapa yang pulang kampung. Pak Ijo toh. Hei Yogi, anak rantau sudah pulang. Udah sukses ya Jo. Aku menahan napas, satu bagian dalam diriku ingin langsung lewat saja. Tapi bagian lain tahu, kalau tidak dihadapi mereka pasti akan menjadi. Aku baru pulang kemarin Jok. Wah mantep Jo, tapi masa pulang kampung gak bawa oleh-oleh? Udahlah Jo, ayo jalan, gak usah diurusin. Aku memandang mereka sejenak. Wajah-wajah tua sebelum waktunya, mata sayu yang kosong. Entah sudah berapa harapan yang mati di balik pandangan mereka. Aku menghela napas, tanganku merogoh saku dan mengeluarkan selembar uang 50 ribuan. Nih buat beli cemilan, tapi ingat. Mereka terdiam, mungkin tidak menyangka aku akan memberi. Aku nggak tahu berapa umur yang masih kalian punya, tapi kalau tiap malam cuma mabuk, bikin rusuh, kalian bukan hidup tapi pelan-pelan mati. Tobatlah, kadang hidup berubah dalam satu malam. Dan malam ini aku baru lihat sendiri betapa tipisnya batas hidup dan mati. Wah, kita diceramai. Joko tidak tertawa, ia menerima uang itu pelan dan untuk sesaat matanya menatapku dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu di sana. Entah rasa malu atau mungkin sisa kesadaran yang belum benar-benar mati. Aku menepuk bahunya sekali. Jaga diri kalian. Tanpa menunggu lagi, aku berlalu bersama Tarmin. Suara mereka perlahan menghilang di telan angin. Kenapa masih ngasih juga toh Jo? Kadang satu kata bisa nyelamatin orang meskipun kecil. Aku cuma mencoba. Sesampainya di rumah, aku lihat Mbah Rajiman duduk seorang diri di teras. Dupa kecil menyala di dekat kakinya, matanya menatap langit malam yang tak berbintang. Ada apa Mbah? Kenapa melamun seperti itu? Langit malam ini beda Jo. Rasanya seperti ada yang diam-diam mengintip di balik awan. Simba masih kepikiran soal keputusan tadi. Bukan cuma itu, firasatku ndak enak. Sejak kalian cerita tentang alas Gundomayang, sejak dengar nama itu Sinorowengi, ada perasaan yang membuat Simba khawatir. Insya Allah semua baik-baik saja Mbah. Kita masih bisa berdoa.
Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk. Mbah Rajiman hanya diam, tapi aku tahu di dalam dadanya ada badai yang tidak bisa ia ceritakan. Ayo Mbah, mending masuk ke dalam rumah. Hawa di luar dingin. Kami masuk ke dalam rumah sebelum angin dingin merasuk ke tubuh kami. Suara riuh dari arah pelataran rumah membuatku terbangun. Dari balik jendela kamar aku melihat Tarmin dan beberapa warga sedang berbincang dengan Mbah Rajiman. Raut wajahnya tampak begitu cemas. Ada apa lagi nih pagi-pagi seperti ini udah ramai? Beberapa warga mendadak jatuh sakit, Jo. Tubuh mereka panas tinggi dan muncul bintik-bintik hitam yang aneh. Yang paling parah Joko. Aku tersentak, seingatku Joko semalam baik-baik saja. Tidak ada luka ataupun tanda-tanda sedang mengidap penyakit. Tapi bagaimana bisa sekarang tiba-tiba jatuh sakit? Perasaan semalam dia sehat-sehat aja, Min. Nah itu dia, Jo. Aku juga merasa aneh. Makanya aku kesini buat ngasih tahu. Warga lainnya juga merasakan hal yang sama, cuma belum separah Joko. Ayo kita ke rumah Joko untuk melihat keadaannya. Kami mengangguk dan segera menuju rumah Joko yang berada di tepi desa. Dari kejauhan rumah Pak Sukri, orang tua Joko, sudah dikerumuni warga. Suasana cemas dan bisik-bisik membungkus udara seperti kabut. Di dalam rumah Joko hanya bisa terbaring di dipan bambu. Wajahnya pucat. Tubuhnya menggigil hebat meski dibalut 3 lapis selimut. Tapi yang paling mengejutkan, sekitar kakinya penuh dengan bintik-bintik hitam yang mulai mengelupas seperti koreng. Warnanya gelap tak wajar, seolah bukan penyakit biasa. Astagfirullah. Joko merintih pelan, suaranya liris seperti orang sekarat. Panas, panas. Pak Sukir duduk di dekat kepala anaknya, wajahnya pucat pasi. Mbah Rajiman menghampiri dirinya. Sukir, apa yang terjadi pada Joko? Bukannya dia semalam baik-baik saja? Semalam dia pulang subuh, Mbah, dan masih baik-baik saja. Saya pikir cuma mabuk biasa. Dia tidur seperti orang kelelahan. Tapi sekitar jam 7 pagi dia tiba-tiba teriak-teriak. Badannya panas terus bentol-bentol ini muncul. Apa sudah diperiksakan ke dokter, Pak? Saya sudah nyuruh orang untuk memanggil dokter ke puskesmas untuk memeriksa keadaan Joko. Mungkin sudah di jalan menuju ke sini. Tarmin tiba-tiba menyenggol bahuku, menyuruhku untuk mendekat lalu berbisik. Semalam kamu nasihatin mereka untuk tobat. Apa kamu udah tahu kalau Joko bakal seperti ini, Jo? Bola mataku melebar saat mendengarkan perkataan itu. Semalam memang aku menyuruh Joko dan yang lainnya untuk bertobat karena waktu tidak ada yang tahu. Tapi itu bukan berarti aku tahu apa yang akan terjadi padanya. Nek ngomong sembarangan, Min. Itu cuma kebetulan. Aku sendiri juga cuma nasihati mereka. Yo, siapa tahu gitu kalau kamu bisa melihat masa depan. Aku hanya menggeleng. Suara motor yang berhenti di depan rumah Pak Sukir mengalihkan pandangan kami. Itu dokternya datang. Seorang pria parubaya masuk mengenakan jaket dinas dan membawa tas kecil. Dialah Dokter Arif yang memeriksa Joko dengan teliti. Lama ia mengamati kulit Joko, menyentuh nadi, mengukur suhu, lalu menyimpan kembali stetoskopnya. Tapi dari wajahnya aku bisa membaca satu hal. Ia pun tak yakin. Secara gejala ini mirip cacar atau infeksi kulit. Tapi perkembangannya terlalu cepat. Normalnya butuh waktu beberapa hari sampai ruang mengering. Ini semalam sudah jadi goreng. Jadi ini bukan cacar, Dok? Saya belum bisa pastikan. Untuk sementara saya kasih obat. Kalau dalam 2 hari tidak membaik, lebih baik dibawa ke rumah sakit kabupaten. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Oh, baik, Dok, terima kasih banyak. Saya pamit dulu, mau memeriksa warga lain yang katanya mengalami gejala serupa. Hening menggantung sejenak.
Mbah Rajiman berjalan pelan ke sisi ranjang. Ia duduk menggenggam tangan Joko yang penuh bintik hitam itu. Matanya terpejam sesaat. Mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu yang tidak kami pahami. Aku menatapnya lekat-lekat dari caranya diam, dari caranya menunduk. Aku tahu Simba sedang membaca lebih dari sekedar gejala. Dan dari sorot matanya saat kembali membuka kelopak, aku bisa melihat satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Ini bukan sakit biasa. Ini tentang sesuatu yang telah bangkit dari masa lalu.